Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TVRI Stasiun Aceh dimanapun Anda berada, berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini program Ramadan Penuh Berkah dapat kembali hadir menemani Anda pemirsa bersama-sama dengan keluarga saat ini yang tentunya sedang menantikan tibanya waktu berbuka puasa. Bagaimana kabar Anda? Kami doakan mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun dan semakin Allah berikan kekuatan tentunya dalam menjalankan berbagai amal solih di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Ya pemirsa yang berbahagia, sore ini kita akan berbincang-bincang terkait topik yang juga cukup menarik terkait dengan amalan-amalan yang dianjurkan di malam Nuzulul Quran. Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan narasumber yang telah berhadir di studio TVRI Stasiun Aceh. Beliau adalah Ustazah Siti Zahara SEMSI AK. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, keluarga sehat Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan siap berbagi juga tentunya untuk para pemirsa. Oke, baik Ustazah, terkait dengan tema kita yang cukup menarik sore hari ini, amalan-amalan yang dianjurkan di malam Nuzulul Quran. Seperti apa Ustazah? Bisa langsung sekalian menyapa pemirsa di rumah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah merupakan zat yang mampu membolak-balikkan hati manusia, dan Allah jualah yang merupakan zat yang mampu memberi hidayah kepada may yasha, kepada orang yang dikehendaki. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang pilihan yang selalu mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperjuangkan dan berdakwah menyebarkan syariatnya Allah. Amin. Selanjutnya selawat bermahkotakan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan risalah Islam ini dengan berbagai pengorbanan jiwa dan raga, dan mudah-mudahan kita bisa meneruskan perjuangan ini dan kita meninggal dalam keadaan beragama Islam. Pemirsa di rumah yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami akan membahas terkait dengan amalan di malam Nuzulul Quran. Ini mungkin tema yang sangat menarik karena menyangkut dengan pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Nuzulul Quran artinya adalah malam turunnya Al-Quran. Dan biasanya ini diperingati dengan adanya atau dihadirkannya penceramah di musalaka atau di forum-forum khusus atau di masjid. Maka tujuannya adalah untuk bisa mengingat kembali atau untuk memberikan motivasi kepada jamaah yang hadir untuk bisa menjadikan Al-Quran atau mempelajari Al-Quran secara lebih spesifik, secara lebih komprehensif. Untuk apa? Untuk bisa dijadikan pedoman hidup dalam menjalani sisa-sisa kehidupan ini. Maka malam Nuzulul Quran merupakan malam yang sangat istimewa karena dimulai dengan kisah bagaimana Rasulullah menerima wahyu dari malaikat Jibril, yaitu dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang kemudian ini menjadi suatu kewajiban yang sangat berat bagi Rasulullah, karena itu merupakan tanda daripada diangkatnya Muhammad menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka persoalan Al-Quran adalah persoalan yang banyak dibincangkan dalam berbagai forum. Dari mulai membacanya, bahkan kewajiban membaca Al-Quran yang kita ajarkan kepada anak-anak di rumah dari sejak kecil, untuk membiasakan dia untuk mencintai Al-Quran, menghormati Al-Quran, bahkan bagaimana tata cara memperlakukan Al-Quran juga diajarkan. Untuk apa? Untuk bisa menjadikan Al-Quran ini pedoman hidup, maka kita perlu memahami
artinya, memahami bagaimana penafsirannya. Bahkan yang perlu kita pahami ada sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum ta'allamal Quran wa 'allamahu. Artinya memang Al-Quran yang utama. Karena kita sudah yakin dan percaya bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Maka seharusnya bisa menjadi suatu motivasi landasan bagi kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak saja berinteraksi dalam bentuk membaca Al-Quran melalui lisan, tapi tertanam, tertancap dalam dada bagaimana aplikasi daripada Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tetapi ada banyak pembelajaran yang bisa kita ambil, ada banyak solusi yang bisa kita temukan ketika kita berada dalam persoalan hidup, dan akan ada banyak tata cara, tip dan trik menyelesaikan persoalan hidup dengan cara berlapang dada, ikhlas dan sebagainya. Baik Ustazah, ini luar biasa sekali. Rasanya apapun yang disandingkan dengan Al-Quran kemudian menjadi mulia. Masya Allah, termasuk malaikat Jibril tentunya menjadi malaikat yang paling mulia karena salah satunya adalah menjadi tempat Allah menyampaikan wahyu gitu ya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya baik Ustazah, terkait dengan nuzul Quran ini sendiri, tentu ada banyak sekali amalan-amalan yang dianjurkan. Ini ceritanya di malam nuzulul Qurannya itu sendiri. Walaupun kita tadi sempat memperbincangkan juga betapa luar biasanya nuzulul Quran ini. Ada banyak peristiwa, sejarah yang kita harus tahu sehingga sangat indah sekali jika diperingati di berbagai forum terkait dengan nuzulul Quran, Ustazah. Maka yang penting adalah sebenarnya ketika kita melakukan peringatan nuzulul Quran, maka esensialnya apa sebenarnya? Iya. Bukan hanya sekedar kita dengar ceramah udah tuh selesai, gitu ya? Udah tuh selesai, apalagi ada makan-makannya. Iya. Bukan itu saja. Yang sebenarnya ketika panitia pun membuat peringatan malam nuzulul Quran, itu perlu ada target yang harus dicapai. Nah, maka paling tidak ketika kita menyampaikan dakwah, yang misalnya ustadz atau ustazah yang menyampaikan dakwah, harus ada target apa yang dicapai ketika pendengarnya itu mendengarkan ceramahnya. Maka memotivasi orang untuk melakukan kebaikan, terutama berinteraksi dengan Al-Quran. Karena sekarang banyak kita lihat menghafal Al-Quran. Karena dia berinteraksi cuma dengan menghafal, artinya cuma sampai di lisan saja. Tidak sampai mentadaburi, Ustazah. Tidak mentadaburi, kadang-kadang tidak tertancap dalam jiwa. Sehingga ketika itu tidak dilakukan dengan benar, hanya sekedar menghafal, maka betapa banyak hafiz yang kita kemudian kita dengar juga melakukan kemaksiatan, artinya melanggar daripada aturan Allah. Karena kenapa? Karena tidak cukup hanya menghafal, tapi kita juga perlu mentadaburinya. Untuk apa? Untuk bisa menjadi al-furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Karena sebenarnya kan tujuan Al-Quran diturunkan itu adalah untuk menjadi hudal linnas dan wabayyinatin minal huda wal furqan. Itu sebenarnya yang terpenting. Ada menjadi petunjuk, pedoman hidup bagi kita manusia. Kemudian penjelasan dari bayinat, penjelasan dari petunjuk, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Baik, ini Ustaz sedikit menarik terkait dengan petunjuk ini. Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita manusia. Tetapi ada kalanya tadi sempat Ustaz sampaikan juga ada para hafiz, hafizah yang dia memang dikenal penghafal Al-Quran, tapi ada kalanya juga berbuat maksiat. Berarti ada kondisi tidak mendapatkan hidayah dari Allah, padahal dia adalah seseorang yang menghafal ayat-ayat Allah. Barangkali ada sesuatu yang kita harus lakukan dalam kita memuliakan Al-Quran ini sehingga menjadi hidayah bagi kita, Ustazah. Dia sudah dapat hidayah sebenarnya. Yang penghafal Al-Quran itu kan seseorang yang sebenarnya hebat. Karena seseorang tidak mampu menghafal Al-Quran ketika hatinya tidak bersih. Artinya sebenarnya dia sudah dapat. Cuma itulah tadi, ketika dia menghafal hanya sekedar menghafal tanpa memahami artinya. Ketika itu hanya sekedar membaca atau menghafal tanpa kita pahami esensial daripada Al-Quran tersebut, tanpa kita memahami makna yang terkandung, maka itu nggak bisa jadi pedoman. Kenapa? Karena Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Maka sebenarnya bagi kita umat Islam, setelah kita harus bisa bahasa ibu, bisa bahasa Aceh dan bahasa Indonesia, maka wajib bisa bahasa Arab. Karena dengan kita paham bahasa Arab, apalagi paham tentang arti Al-Quran, karena belajar bahasa Arab dengan belajar bahasa Al-Quran kan beda. Walaupun sebenarnya ada hubungan, tetapi perbedaan ini terjadi karena memang bahasa Al-Quran itu bahasa yang sangat sastranya tinggi. Nah, maka seseorang yang menghafal Al-Quran hanya sekedar menghafal Al-Quran, tanpa dia mampu mentadaburi Al-Quran, tanpa mampu dia memahami arti Al-Quran,
maka itu nggak jadi petunjuk. Baik. Nggak jadi petunjuk dan pedoman hidup karena dia nggak paham apa yang dia baca. Dia hanya bisa menghafal, hanya bisa membaca, tapi nggak paham apa makna yang ada dalam bacaannya. Baik Ustazah, ini menjadi poin penting juga tentu untuk para pemirsa. Kita yakin bahwa saat ini di bulan suci Ramadan ada banyak nih kegiatan atau program-program tahfiz yang dilakukan baik untuk anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Jadi indah sekali kalau seandainya kita mengajarkan anak menghafal Al-Quran, tetapi juga kita masukkan, kita selipkan pemahaman dari ayat-ayat yang mereka baca. Mudah-mudahan harapan kita bisa menjadi hidayah Al-Quran ini Ustazah. Siap. Sekarang sudah ada metode menghafal Al-Quran, itu menghafal Al-Quran dengan artinya. Baik. Nah, jadi ada metode tambidkah, ada yang lainnya. Ada gerakan-gerakan Ada tangan juga gerakannya, Ustazah. ada gerakan tangannya. Baik. Sehingga saya lihat dengan metode ini ada perubahan perilaku dari anak-anak. Oke. Ada perubahan perilaku, jadi karena sebenarnya di dalam Al-Quran itu kalau kita bisa mengartikan Al-Baqarah, Iya. Al-Baqarah itu kan 2 juz 4 lembar ya, maka sebagian 2/3 kata-kata itu sudah ada di sana. Yang lainnya pengulangan Pengulangan Masya Allah. dengan bentuk yang berbeda. Baik. Nah, maka sebenarnya ketika kita sudah setiap hari misalnya kita baca, apalagi Al-Quran sekarang kan ada yang miracle, Oh, iya. ada yang setelah ada kata, ada arti per Terjemahan kata, langsung, iya, bukan Bang. terjemahan secara umum tapi secara keseluruhan, tapi Baik. terjemahan per kata. Lafziahnya gitu ya. Lafziah satu kata. Maka kalau ini mungkin kita baca secara terus-menerus dalam waktu yang lama, ini ke depan akan mudah. Oh, setelah kita lihat, oh ini ada di sini qala, kemudian ada yaqulu. Oh, kita sudah tahu artinya. Oh, ini ada perbedaan ini katanya. Bentuknya berbeda, ada fi'il madhi, fi'il mudhari dan sebagainya. Maka nanti lambat laun itu akan terekam dalam otak kita dan kita akan tahu artinya. Dan sudah ada orang yang mempraktekkannya. Jadi tidak ada yang sulit Tidak sebenarnya, ada yang sulit. sangat mudah. Bahkan Al-Quran itu ada di mana-mana kita bisa Ada. dapat Ustazah. Ya. Nah, maka sebenarnya bagaimana caranya kita mengefisienkan waktu yang ada. Maka kalau kita bilang waktu nggak cukup, memang nggak cukup. Tapi sediakan waktu untuk belajar Al-Quran. Sehingga kita menjadi orang yang terbaik yang ada di muka bumi ini untuk selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran, bukan saja membacanya, tapi juga menancapkan makna ada Al-Quran dalam jiwa. Maka ketika tancapan itu sudah semakin kuat, maka akan kita lihat orang-orang tersebut akan berperilaku sesuai dengan Al-Quran. Kan itu sebenarnya yang kita harapkan. Anak menghafal Al-Quran, akhlaknya menjadi baik. Iya. Nah, orang membaca Al-Quran akan berperilaku yang santun, itu yang kita harapkan. Tapi terkadang itu tidak terjadi karena mereka membaca hanya sekedar lisan membaca, tapi tidak dimaknai dengan benar, sehingga dia tidak dapat pedoman hidup. Baik. Karena pedoman itu bisa kita jadikan sebagai petunjuk hidup ketika kita tahu apa sih aturannya, bagaimana sih pergaulan dalam Islam. Tapi kalau kita nggak baca arti kan nggak, paling tidak ketika kita mengetahui, oh pergaulan dalam Islam ini batasannya. Kita tidak boleh bergaul yang leluasa dengan yang bukan mahram. Kita tidak boleh melakukan komunikasi walaupun melewat HP dengan yang bukan muhrim. Karena sekarang ada status tidak pacaran, tetapi intent melakukan komunikasi. Kenapa? Karena tidak paham. Baik Ustazah, ini luar biasa sekali penjelasan kita dan pemirsa tentu semakin menarik perbincangan kita di sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, program Ramadan Berkah akan segera kembali. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ramadan Penuh Berkah TVRI Stasiun Aceh. Dan kita masih berbincang-bincang terkait dengan amalan-amalan yang dianjurkan di malam Nuzulul Quran bersama Ustazah Siti Zahara SIM SIAK. Ya baik, langsung Ustazah, sesuai dengan tema kita sore hari ini, amalan-amalan apa saja nih yang bisa kita lakukan di malam Nuzulul Quran, Ustazah? Baik pemirsa di rumah, amalan yang bisa kita lakukan di malam Nuzulul Quran antara lain adalah iktikaf. Baik. Iktikaf artinya ada berdiam diri di masjid. Artinya dengan kita niatkan bahwa saya beriktikaf malam ini di masjid. Baik. Maka amalan-amalan dalam iktikaf itu adalah bisa dengan membaca Al-Quran, artinya berinteraksi dengan Al-Quran, juga sebagaimana kita jelaskan di awal tadi, artinya tidak sekedar hanya membaca, tapi mentadabur Al-Quran, membaca artinya, yang kemudian membaca tafsirnya. Karena ada Al-Quran yang kadang-kadang secara kasat mata atau secara ayat kita baca itu kita bisa paham artinya. Tapi ada terkadang kita tidak bisa memahami kalau tidak dijelaskan oleh ayat Al-Quran yang lain. Atau tidak dijelaskan oleh hadis. Maka membaca Al-Quran itu perlu ada ilmu yang kita gunakan untuk bisa memahami artinya. Maka ketika itu mungkin kita belum sampai, kita belum mampu untuk belajar bahasa Arabnya, maka paling tidak kita membaca artinya, terjemahnya, dan membaca juga tafsir Al-Qur'annya. Maka ketika beriktikaf juga kita pastikan bahwa interaksi dengan HP itu dikurangi. Karena memang kita mau beriktikaf itu kan mau mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau bisa sebelum kita beriktikaf, lihat dulu HP-nya apa ada pesannya yang perlu dibalas atau perlu ditindaklanjuti, kemudian ya disimpan. Disimpan, di silent dan sebagainya, sehingga ketika beriktikaf betul-betul kita melakukan hubungan dengan Allah. Hablum minallahnya itu betul-betul dapat. Bukan hanya sekedar kita iktikaf, duduk baca Al-Quran, tapi setelah itu selesai. Nah, tapi kita berharap dengan malam Nuzulul Quran ini kita mendapatkan satu mau'idzah, satu ketenangan jiwa, dan kita memahami bahwa kita hidup untuk apa dan setelah hidup mau kemana. Kan itu perlu kita persiapkan dengan matang, karena kita memang hidup di dunia ini cuma sebentar. Ya, terkait dengan iktikaf juga, ini kita hitung mulai awal iktikafnya dengan niat tadi, ini setelah salat maghrib kah atau setelah salat isya atau seperti apa Ustazah waktunya untuk iktikaf ini? Iktikaf itu terhitung ketika dimulai dari niat. Nah, kita mau niat misal tengah malam juga boleh, mau setelah misalnya kita ada ceramah Nuzulul Quran kemudian kita berniat iktikaf boleh, atau memang ketika kita masuk ke dalam masjid dari maghrib kita niatnya beriktikaf, silakan. Karena di iktikaf itu kan tadi ada amalan yang bisa kita lakukan, bisa baca Al-Quran, bisa salat sunat, bisa salat sunat mutlak, salat sunat taubat, semuanya. Artinya ketika kita masuk masjid, ini rencana nggak pulang, nanti sahur pulang, artinya bisa langsung kita lakukan niat di situ, maka sudah terhitung iktikaf. Artinya ada hal-hal yang perlu dijaga, menjaga wudhunya ketika kita sudah beriktikaf. Ada tata caranya, menjaga kesucian dirinya dan sebagainya. Maka mungkin di sini kan timbul lagi persoalan, yang perempuan gimana nih? Iya benar, itu tadi. Ya, itu mau tanya juga, gimana yang perempuan? Yang perempuan, maka perempuan tempatnya ada di rumah. Nah, maka ketika kita beri kesempatan bagi laki-laki untuk beriktikaf, maka pahalanya dapatnya sama. Nah, maka ketika mungkin kita ada keluarga yang mungkin anak-anaknya sudah besar, mau dengan suami beriktikaf itu boleh. Tapi ketika kita masih ada tanggung jawab sebagai seorang ibu di rumah yang anak-anaknya masih harus dalam pengawasan kita, maka menjaga anak di rumah, artinya mengayominya, berusaha membimbingnya, itu tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan dengan kita beriktikaf pahalanya. Nah, maka di sini kita perempuan juga ada yang kadang-kadang merasa ada diskriminasi katanya, tapi sebenarnya tidak. Karena ketika suami kita melakukan iktikaf yang pahalanya luar biasa, kita dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala suami. Kan luar biasa. Artinya kita juga harus melakukan usaha yang maksimal menjaga adat di rumah sebagai amanah dari suami, sehingga suami bisa melakukan aktivitas iktikaf dengan pahala yang besar. Jangan ada rasa kecemburuan tentang pahala, karena Allah akan memberikan pahala sesuai dengan porsi masing-masing. Iya, dan tentu seorang istri juga bisa malah meracik masakan yang paling istimewa mungkin untuk hari itu ketika suami nanti sahur di rumah. Iya, karena kan arijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya memang laki-laki itu pemimpin. Ada hal yang bisa dilakukan oleh bapak,
atau oleh suami yang mungkin kita tidak mampu melakukannya. Karena iktikaf itu juga bukan perkara mudah. Karena banyak juga orang setelah berniat iktikaf di masjid, terakhirnya tidur. Maka banyak kita lihat fenomena di masjid, apalagi di 10 terakhir ya. Kita lihat banyak yang orang niat beriktikaf mau salat qiyamul lailnya berapa puluh rakaat, ternyata yang salatnya cuma bangun beberapa orang. Yang lainnya tertidur. Maka perjuangan itu tidak mudah. Maka kita selaku istri juga bisa mensiasati itu dengan menyediakan makanan yang enak untuk suami, ketika pulang menyenangkan hati suami dan sebagainya. Artinya pahala yang kita dapat akan seimbang, akan sama, bahkan bisa lebih mungkin dari yang didapatkan suami. Ketika kita bisa ikhlas. Baik Ustazah, ini juga menarik ketika malam Nuzulul Quran itu ada masjid-masjid yang memang menggalakkan, memperingati dengan ceramah-ceramah. Nih ada fenomena juga yang kita lihat pemirsa, ketika ceramah sedang berlangsung, ada jamaah yang membaca Al-Quran. Ini kan sama-sama amalan yang baik. Mendengar ceramah di satu sisi juga kebaikan untuk kita, tetapi di satu sisi mungkin beliau memilih untuk membaca Al-Quran. Ini indahnya yang mana yang kita dahulukan Ustazah? Apakah mendengar ceramah atau kita lanjut saja membaca Al-Quran karena ada target tadi, harus khatam akhir Ramadan. Gimana Ustazah? Pemirsa di rumah, kita pernah membaca sejarah masa Rasulullah ketika Rasulullah melihat ada kelompok yang lagi baca Al-Quran. Jadi Rasulullah mengatakan baik. Kemudian Rasulullah melihat lagi ada kelompok di sudut yang lagi tadabbur Al-Quran. Maka tadabbur Al-Quran pahalanya jauh lebih besar. Kenapa? Karena kita bisa memaknai Al-Quran, bisa tahu tentang petunjuk hidup, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Maka ketika ada suatu kondisi, kita dengar ceramah, kita juga ada target untuk khatam Al-Quran, maka pilih mendengar ceramah. Nah, karena kenapa? Karena itu bagian daripada tadabbur Al-Quran. Karena dalam ceramah agama biasanya kan akan dibahas tentang ada landasannya. Ketika dia menceritakan sesuatu, maka ada landasan dalilnya. Yang ada kemungkinan dalilnya kita belum pernah dengar. Ataupun sudah pernah kita dengar, kita tinggal murajaah, mengkaji, karena sifat manusia itu sifatnya adalah pelupa. Bahkan ada bertahun-tahun yang kadang-kadang kisah ini sudah kita lupakan. Tapi dengan kita mendengar ceramah, oh ya saya pernah dengar dulu. Artinya mengingatkan kembali, mememorai kembali artinya apa yang kita pernah dengar. Pernah ada ilmu dulu tentang itu. Nah, maka pilihannya jelas, artinya ketika kita berada dalam satu forum ilmu atau majelis ilmu, maka mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri jauh lebih indah dan bagian daripada menghargai daripada pemateri. Baik, ini luar biasa Ustazah ya, tentu menjadi pencerahan buat kita pemirsa, bagaimana kita hari ini tahu harus mengkondisikan diri seperti apa ketika sedang ada di sebuah majelis, ada ceramahnya di sana, maka kita akan fokus untuk mendengarkan ceramah terlebih dahulu, karena itu juga tentu menjadi pedoman tersendiri bagi kita pemirsa. Setelah itu tentu kita masih punya banyak waktu untuk kemudian membaca Al-Quran. Nah, terkait dengan nuzulul Quran, tentu tidak pernah terlepas dari Al-Quran itu sendiri. Nah, kita ingin tahu juga Ustazah, adab-adab nih yang perlu kita harus jaga betul-betul dalam kita membaca Al-Quran. Karena kita juga menemukan kondisi, kadang-kadang kondisinya itu rasanya tidak layak untuk sedang membaca Al-Quran, tetapi mungkin auratnya terlihat atau seperti apa nih Ustazah yang bagusnya? Maka ada satu pembelajaran yang berarti bahwa ada sekarang pengobatan dengan menggunakan ayat Al-Quran. Maka di situ dijelaskan bahwa ketika kita mau membaca Al-Quran, maunya di tempat yang sunyi, di mihrab tadi. Seperti kita berzikir juga. Dan ketika kita mau membaca Al-Quran, maka tentunya harus berwudu, harus menghadap kiblat, dengan pakaian yang tertutup aurat, karena kita mau menghadap Sang Khalik. Sebenarnya membaca Al-Quran itu, ketika orang membaca Al-Quran, sebenarnya Allah ingin berkomunikasi dengan kita. Ingin menyampaikan sesuatu, pesan penting dalam Al-Quran. Maka sudah sepantasnya seseorang yang ingin membaca Al-Quran dengan kondisi yang baik. Sebagaimana kita berkomunikasi dengan manusia. Artinya ketika kita berkomunikasi dengan atasan, misalnya dalam lingkungan lingkungan kerja, maka kan pakaiannya yang bagus. Maka sebenarnya dengan Allah juga harus lebih. Walaupun kita melakukan baca Al-Qurannya di rumah. Nah, maka ada adab-adab yang harus kita lakukan. Kemudian yang penting lagi adalah ketika kita membaca Al-Quran, maka selesaikan pembacaan hurufnya secara sempurna. Nah, karena ini menyangkut dengan maknanya dan sebagainya.
menyangkut dengan makna. Kalau nggak betul kita baca, maka raja huruf tidak betul, tidak sempurna, maka akan mengubah arti. Artinya, Yang baik. sebenarnya mungkin artinya bagus permintaan kita, karena salah kita baca, maka bisa saja artinya berubah menjadi tidak baik, sehingga akan kembali kepada kita. Maka sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini adalah berusaha untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, pemahaman kepada pemirsa, bahwa ketika kita membaca Al-Quran dengan kondisi yang betul-betul sebagaimana kita inginkan, yang nyaman, maka ketika mau membaca Al-Quran sebenarnya perlu disediakan. Kalau memang ruangannya ada AC, hidupin AC yang benar. Artinya kita, nanti kita baca Al-Quran ada air, sediakan air. Artinya harus nyaman. Sehingga kita kondisi ruangan nyaman, tempat yang nyaman, maka ketika kita nanti misalnya batal wudhu, tinggal ambil wudhu. Kalau memang nggak ada kamar mandi di dalam kamar, berarti bisa keluar cuma khusus untuk ambil wudhu. Maka ini perlu kita perhatikan, sehingga nanti akan ada makna yang akan melekat pada kita, yang akan tertancap dalam jiwa kita ketika kita membaca Al-Quran dengan cara dan adab yang benar. Nah, ini ada sekarang model baca Al-Quran sambil tiduran. Iya, ada yang bertanya, iya. kan udah lelah daripada kita zikir, kita baca Al-Quran. Tapi tidur. Tapi pilihannya adalah lebih bagus zikir kalau kita tidur. Karena kenapa? Karena memang ada ayat yang membenarkan itu. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu boleh. Orang-orang yang berzikir sambil berdiri, sambil duduk, dan sambil berbaring. Itu boleh. Tapi Al-Quran tidak ada ayat yang membenarkan kita membacanya sambil berbaring. Tapi yang ada sambil duduk dengan adab yang benar. Nah, karena berzikir itu kan cuma menyangkut dengan lisan. Artinya ketika kita tidak sanggup lagi duduk, maka bisa sambil berbaring. Tapi berbaring dengan posisi yang maunya juga menghadap kepada kiblat. Oke, baik Ustazah, ini juga kita temukan ya kondisi barangkali karena tidak konsentrasi atau seperti apa. Ini ada kita temukan seorang ibu misalkan atau seorang adik atau gimana yang sedang mengaji, lalu kemudian ada yang ribut tuh. Itu serta-merta bisa ngomong gitu dengan orang lain, sementara beliau sedang membaca Al-Quran dan belum sampai di ujung ayat. Itu sering juga kita dengarkan. Hai Berio gitu kan, Bek Karutat. Sementara beliau sedang membaca Al-Quran, masih sempat-sempatnya menegur. Nah ini kan berarti ada komunikasi lain, sementara beliau sedang membaca Al-Quran. Ini seperti apa? Dibolehkan atau gimana, Ustazah? Kalau kondisi kita lagi baca Al-Quran, maka sebenarnya harus sampai di ujung ayat, baru kita mungkin mau menegur. Maka kenapa disunahkan tadi untuk membaca Al-Quran dalam tempat yang sepi, di dalam ruangan, sehingga kita cuma berkomunikasinya dengan Allah, nggak dengar lagi. Maka kalau kita mungkin punya anak, maka harus bilang, ini Umi mau ngaji dulu, waktunya setengah jam, jangan diganggu. Apapun yang ada kecuali darurat, maka tolong jangan diganggu. Untuk apa? Biar konsentrasi sama Allah. Karena sebenarnya ketika Allah kasih kesempatan kita untuk membaca Al-Quran, maka Allah lagi ngajak kita komunikasi. Maka ketika Allah lagi ngajak kita komunikasi, artinya ada hal yang akan Allah tunjukkan kepada kita. Ada hal yang Allah akan berikan hidayah kepada kita sebagai petunjuk hidup. Maka kalau ini kita bagi dengan komunikasi dengan manusia, dengan anak kah, dengan suami, atau di lingkungan kita, pada komunikasi yang itu sudah kita lakukan berjam-jam yang lalu, maka sebaiknya memang harus kita lakukan di ruangan yang tertutup, sehingga komunikasi dengan Allah, hablum minallahnya itu betul-betul terjaga. Maka itu akan membekas dalam jiwa. Nah, maka tadi seperti di awal kita sampaikan, ada yang menghafal Quran, baca Al-Quran rutin, tapi ketika ngomong kasar. Nah, karena kenapa? Karena Al-Quran itu tidak menancap dalam jiwanya, hanya sekedar di lisan saja. Padahal kita tahu tadi bahwa Al-Quran ada hudal linnas dan wabayyinatin minal huda wal furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Mungkin teringat tadi cerita tentang bagaimana komunikasi sekarang yang begitu mudah dilakukan. Bahkan ada anak-anak mengatakan ini komunikasinya untuk mengingatkan baca Al-Quran. Nah, bahkan sekarang kan untuk baca Al-Quran di HP juga lebih mudah. Bahkan ada orang mengatakan enak baca di HP daripada megang mushafnya. Itu salah. Nah, karena kenapa? Karena memegang mushaf saja sudah dapat pahala. Bagian daripada menghormati Al-Quran. Kecuali mungkin kita lagi ngantri apa mungkin. Nggak mungkin kita baca Al-Quran ambil mushaf kan, sambil maka mungkin bisa kita isi dengan membaca di HP. Tapi ketika ada pilihan, oh ini ada mushaf, ada HP, maka pilihlah mushaf. Karena memang untuk kita memuliakan Al-Quran
dan memegangnya saja kita Sudah dapat jadi pahala. Kalau misalkan kita menggunakan HP juga banyak godaannya, Ya, kadang-kadang lagi ngaji terlintas yang lain. masuk pesan WhatsApp atau telepon atau gimana Ya. sehingga mengganggu konsentrasi kita gitu ya. Oke pemirsa, tentu udah biasa ya mungkin kita menggunakan HP dalam kita membaca Al-Quran. Tentu kita juga terus belajar untuk bagaimana lebih dekat dengan langsung kitab sucinya begitu, karena memegangnya saja sudah ada kemuliaan di sana. Ustazah, terkait dengan nuzulul Quran kembali, ada banyak sekali amalan-amalan yang tentu bisa dilakukan seseorang apalagi sudah berniat i'tikaf pada malam itu. Banyak sekali amalan. Ada tidak Ustazah yang paling utama yang dianjurkan untuk kita mengisi nuzulul Quran kita, malam nuzulul Quran? Salat yang paling dianjurkan sebenarnya salat taubat. Salat taubat. Salat taubat. Karena salat ini adalah untuk berusaha kita merefleksi diri, itu yang penting. Artinya yang sudah lewat apa yang harus kita lakukan. Maka setelah kita melakukan refleksi diri, yang namanya manusia penuh dengan kesalahan, kesilapan, dan penuh dengan dosa, maka sebenarnya di malam nuzulul Quran atau malam Ramadan itu sebenarnya tiap malam kita disunahkan untuk salat taubat. Karena wasari'u ila magfirati mir rabbikum, itu harus kita lakukan segera. Artinya menyegerakan kepada ampunan daripada Allah. Nah, maka ketika kita sudah melakukan itu, biasanya kalau kita sudah melakukan pendekatan dengan Allah dengan salatkah, itu akan berpengaruh kita mampu untuk menahan emosi. Ketika kita marah, kita akan mampu mengendalikan amarahnya. Karena akan ada dampak kepada perilaku. Maka bagi orang-orang yang kita tahu kita semua memang selalu melakukan kesalahan, maka jangan henti-henti untuk selalu melakukan salat taubat. Salat taubat ini akan bisa memberikan kepada kita, kan salat taubat itu kan menyesal akan perbuatan yang sudah kita lakukan. Mungkin kalau kita melakukan kesalahan kecil cukup dengan istighfar. Tapi istighfar selalu melakukan kesalahan-kesalahan, maka paling tidak adalah seminggu sekali kita sebelum salat tahajud lakukan salat taubat. Untuk menghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan, yang terkadang juga kita sengaja atau tidak sengaja ada menyinggung perasaan kawan atau rekan kerja, kita nggak sengaja, tapi dia sudah tersinggung. Kita sudah minta maaf, tetapi kita kepada Allah juga wajib untuk melakukan salat taubat, meminta ampun juga kepada Allah untuk membimbing kita untuk menjadi manusia yang lebih baik sebenarnya. Mumpung juga ini di bulan suci Ramadan, kita di mana sekali kita melaksanakan sholat itu pahalanya akan Allah lipat gandakan, menjadi motivasi tersendiri sebenarnya. Baik Ustazah, kembali lagi terkait dengan nuzul Quran tadi, betapa mulianya Al-Quran ini sehingga pada malam turunnya pun menjadi sesuatu yang istimewa untuk kita beramal banyak. Nah, terkait dengan keistimewaan Al-Quran Ustazah, bisa sedikit memberikan pencerahan kepada pemirsa agar kita setelah ini lebih bersahaja lagi terhadap Al-Quran Ustazah. Al-Quran yang pertama kan pedoman hidup tadi. Dengan kita menjadikan Al-Quran pedoman hidup, kita paham maknanya, maka dia akan datang pada hari kiamat sebagai cahaya. Maka dia akan bersaksi, lisan kita akan bersaksi. Ketika kita membaca Al-Quran, maka akan diberikan cahaya di dalam kubur sebagai penerang lentera di dalam kubur dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Artinya ayat Al-Quran yang kita bacakan akan dilipat gandakan. Kita baca satu alif saja akan diberikan pahala 10, dilipat gandakan, bahkan berkali-kali lipat. Apalagi ini terjadinya itu atau bacaan kita di bulan suci Ramadan Ustazah. Nanti kita lanjutkan lagi, pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda berikut ini kami akan segera kembali untuk Anda.
Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami sembari menantikan tibanya waktu berbuka puasa sesaat lagi. Kami akan lanjutkan kembali perbincangan dalam program Ramadan Penuh Berkah TVRI Stasiun Aceh bersama Ustazah Siti Zahara SEM SIAK dengan tema kita amalan-amalan yang dianjurkan di malam Nuzulul Quran. Baik Ustazah, kembali tadi sempat kita perbincangkan terkait dengan betapa luar biasanya Al-Quran, ada banyak keistimewaan di dalamnya. Silakan dilanjutkan Ustazah. Yang pertama tadi kita bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Artinya dia akan datang, bacaan Al-Quran itu akan datang kepada kita dalam bentuk cahaya lentera ketika nanti kita mungkin di alam barzakh. Dalam perjalanan bahkan lisan kita akan bersaksi. Bersaksi apa yang kita baca. Maka kebiasaan itu harus kita lakukan. Artinya manajemen waktu perlu kita lakukan. Kemudian Al-Quran ketika sudah menancap dalam jiwa, maka kita akan bisa berpegang kepada Al-Quran dan ini akan terlihat, akan nampak, dilihat secara kasat mata pada perilaku orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ada perubahan perilaku. Ada perubahan, karena dia tahu ketika dia melakukan kebaikan, maka kebaikan akan kembali kepadanya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ketika dia berbuat baik, maka dia akan kembali kepada dirinya. Ketika juga berbuat keburukan, maka akan kembali. Maka ketika dalam kehidupan ada mungkin orang yang mengejekah, salah ngomongkah, maka dia akan berusaha berpikir positif. Maka dia tidak akan melawan, tapi dia akan berusaha memaafkan manusia. Dan dia tahu mungkin orang ini tidak paham. Maka ketika ini mampu meredam emosi, yang mungkin kita untuk membalas mungkin bisa, tapi tidak kita lakukan, kan luar biasa. Kita ada kesempatan bisa balas dan mampu membalas, tapi kita nggak balas. Karena kita paham Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan Al-Quran mengajarkan kita bagaimana berusaha untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Dan itu sangat sulit. Maka hanya bisa dilakukan ketika Al-Quran ini sudah begitu menancap dalam jiwa. Sehingga kita tahu bahwa dunia ini cuma singgah sebentar untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Maka kita akan berusaha untuk menjadi pribadi yang baik. Dan berusaha untuk selalu bermanfaat bagi orang lain dalam setiap aktivitas dan kesempatan. Kita akan cari kesempatan untuk bisa berbuat baik. Bahkan berusaha untuk menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan saudara kita terzalimi gara-gara kita. Oke, luar biasa sekali Ustazah ya. Efek ketika kita benar-benar Al-Quran itu tidak hanya sekedar kita baca pemirsa, tetapi juga bagaimana kita tadabburi isinya. Mudah-mudahan apa yang kita baca dalam Al-Quran mampu teraplikasi untuk kehidupan kita Ustazah ya. Oke baik, barangkali terkait dengan amalan-amalan yang memang menjadi tema pembicaraan kita pada sore hari ini, kita juga tentu mendengarkan ada zikir-zikir juga bahagian dari amalan. Ini apakah bisa juga dilakukan di malam Nuzulul Quran Ustazah? Ketika iktikaf mungkin kita sudah mengaji, sudah baca Al-Quran, sudah tadabbur, maka selanjutnya adalah berzikir. Mungkin kondisi berzikir tidak menguras energi seperti kita membaca Al-Quran. Karena zikir kan perkara yang mudah dilakukan tapi pahalanya luar biasa. Nah, maka kondisi kita berzikir, karena zikir itu kan memberikan ketenangan jiwa. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dan Allah juga menginginkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Kapan harus kita lakukan? Di waktu pagi dan petang. Artinya dalam kondisi apapun. Maka ketika kita beriktikaf pun, maka masalah berzikir harus kita pastikan kita lakukan. Karena ini sebenarnya merupakan awal daripada
rentetan kegiatan untuk bisa melakukan doa. Baik. Karena doa yang baik adalah doa yang diawali dengan zikir kepada Allah. Artinya kita puji Allah dulu. Ketika kita mau minta rezeki yang banyak, maka pujilah Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Artinya lakukan berkali-kali. Dan di dalam kita melakukan zikir, maka pastikan bahwa kita melakukannya ikhlas dan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin menutup dengan doa, maka doa-doa yang memang kita ingin segera dikabulkan, maka diusahakan diulang berkali-kali. Doa agar dapat jodoh, dapat keturunan yang baik itu Ya, harus diulang-ulang terus berkali-kali saja. untuk menunjukkan bahwa kita yakin. Benar. Untuk memintanya, kita yakin Allah akan mengabulkannya. Baik. Maka keyakinan ini akan memberikan dampak kepada kita dengan harapan, kita pengharapannya hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang maha memberi. Dan hanya Allah yang maha mampu memberikan segala sesuatu yang kita minta. Baik Ustazah, ini menarik kalau misalkan ada kondisi Ustazah ya, kita sudah berusaha berzikir, membaca Al-Quran terlebih di bulan suci Ramadan, harapannya akan ada ketenangan jiwa yang kita rasakan. Tapi toh kita sudah membaca banyak Al-Quran, kita sudah berzikir banyak-banyak, bahkan jumlahnya juga udah lebih daripada biasanya, tapi toh ketenangan itu tidak hadir juga Ustazah. Apa yang salah? Zikirnya terlalu pendek atau gimana Ustazah? Itu harus memperbaiki niat biasanya. Baik, Maka dari niat dulu dari gitu niat ya. dulu, perbaiki niatnya. Setelah memperbaiki niat, maka coba refleksi atau coba evaluasi apakah bacaannya benar atau tidak. Baik. Nah, misalnya bacaannya mungkin harus ada orang yang mendengarkan. Menurut kita bacaannya sudah benar, tapi ternyata setelah didengarkan banyak sekali makhrajal huruf, panjang pendeknya, tajwidnya tidak benar. Maka itu akan berdampak kepada ketidaktenangan jiwa. Baik. Karena tatma'innu qulub itu hanya bisa digapai ketika niatnya benar, kita bacanya dengan baik dan benar, dengan semua aturan tajwidnya benar, maka biasanya akan berimbas walaupun mungkin arti kita nggak tahu. Iya. Tapi ada ketenangan jiwa setelah membaca itu, akan leganya luar biasa. Nah, maka kalau itu belum didapat, maka coba perbaiki niatnya. Mungkin niatnya bukan karena Allah atau ada sesuatu yang salah dengan bacaan kita, maka perbaiki cara membaca Al-Quran, perbaiki tajwidnya. Mungkin yang terakhir adalah kondisi adab kita membaca Al-Quran. Baik, yang perlu diperbaiki juga. Artinya perlu diperbaiki juga. Kadang-kadang kita membaca dalam kondisi tergesa-gesa. Oke. Kan ada baca Al-Quran mau target khatam. Benar. Bacanya titiknya nggak tahu lagi di mana. Baik, Maka baik. sudah wakaf, tidak wakaf, lanjut terus. Iya. Atau ada baca dalam hati bahkan. Baca Al-Quran iya, bacanya dalam hati. Ini tidak dibenarkan Tidak sebenarnya. dibenarkan, Karena itu kan- bahasa membaca itu mesti ada gerakan-gerakan mulut Ada gitu, gerakan Ustazah, ya. walaupun tidak besar, tapi Baik. kita tahu karena sebenarnya membaca itu kan ada gerakan mulut dan ada suaranya, Baik. walaupun suaranya cukup kita Kecil. dengar sendiri. Baik, luar biasa sekali Ustazah penjelasannya. Dan tanpa terasa pemirsa kita sudah ada di akhir dari kegiatan atau program Ramadan Penuh Berkah. Untuk itu kita sedikit mendengarkan kesimpulan dari materi kita sore ini Ustazah, silahkan. Amalan yang terbaik di malam nuzulul Quran adalah berusaha untuk berinteraksi yang intens dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran, membaca terjemahannya, membaca artinya, yang kemudian menancapkan Al-Quran dalam jiwa, sehingga ini akan berpengaruh pada perilaku kehidupan kita sehari-hari. Karena seseorang yang membaca Al-Quran, memaknainya, dan berada dalam jiwanya, maka akan wujud seorang tokoh atau seseorang sosok yang memang mempunyai akhlak yang mulia, yang akan santun dalam berbicara, dan dia juga akan bisa berempati kepada orang di sekitarnya. Baik, terima kasih banyak Ustazah atas pencerahan yang diberikan dan juga telah berkenan hadir nih di studio TVRI Stasiun Aceh. Mudah-mudahan ada banyak pencerahan juga tentu yang dirasakan oleh para pemirsa, dan tentu saja kami berharap para pemirsa bisa terus menyaksikan Ramadan Penuh Berkah ini di setiap harinya, tentunya selama pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan. Akhirnya saya Khadijah mewakili segenap kerabat kerja TVRI Stasiun Aceh pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.